Aku kebangkitan dan hiduplah. Siapa yang percaya padaku tidak mati, tidak mati, melainkan akan hidup sertaku selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Lagu itu adalah sepenggal lagu rohani yang mengisahkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saudaraku, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur 4 hari. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti. Bertemu kembali dalam Ragiku akan membahas tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa Lazarus dan apa maknanya? Apa nama maknanya Lazarus? Lazarus dalam Yohanes pasal 11 tidak sama dengan Lazarus yang ada di dalam Lukas pasal 16. Ya, saudaraku yang saya kasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada 4 jenis mujizat yang Yesus buat. 4 kelompok mujizat. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang sakit. Berbagai macam penyakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang kedua, Yesus mengendalikan alam. Yang ketiga, Yesus mengusir setan. Dan yang keempat, Yesus berkuasa atas kematian. Dalam Ragiku sebelumnya dikisahkan ada seorang bapak yang mati, kemudian dicari karena dia matinya di hutan, lalu dia hidup lagi. Sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi waktu dia setelah hidup, akhirnya dia segera menyerahkan dirinya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia anggap inilah kesempatan yang Tuhan berikan untuk dia diselamatkan. Tentu saja istri dan anak-anaknya sangat senang dengan suami dan bapak mereka yang masih hidup. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, 4 hari dikuburkan. Ini menimbulkan sukacita dan kegemparan. Sukacita karena ini the great thing or amazing miracle. Perbuatan besar dan ajaib, ini mujizat membuat Maria, Marta dan keluarga besar Lazarus bersukacita. Namun di samping itu, karena peristiwa kebangkitan Lazarus ini, banyak orang Yahudi meninggalkan ajaran para ahli Taurat dan orang Farisi, lalu mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Atas dasar inilah orang-orang Farisi berencana untuk membunuh bukan saja Lazarus, tetapi membunuh Yesus. Dan mereka ingin membunuh Lazarus kembali. Saudaraku, Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 57. Dan kita tidak membaca semuanya. Demikianlah firman Tuhan, ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring dalam kubur. Di situ ada banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sini dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di mana dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Yesus pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Saudaraku, siapakah dan apa makna nama Lazarus? Saya mengambil dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Lazarus dari Betania, juga dikenal sebagai Santo Lazarus, adalah seorang yang dibangkitkan oleh Yesus setelah 4 hari kematiannya. Kisah mengenai mujizat ini tercatat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Yohanes. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Lazarus adalah saudara kedua perempuan itu. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Nama Lazarus Nama Lazarus berasal dari bahasa Ibrani Elia Asar. Artinya Allah telah menolong. Elias Asar bin Harun adalah imam besar pertama yang melangkahkan kaki ke tanah Kanaan. Karena Harun ayahnya dan imam besar yang pertama tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Nama ini diberikan kepada figur lain dalam Alkitab, yakni dalam cerita Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin di dalam kitab Injil Lukas, yang menceritakan hubungan dalam kehidupan dan dalam kematian antara seorang kaya dan seorang pengemis bernama Lazarus. 2 karakter bernama Lazarus ini umumnya dipakai sebagai 2 karakter yang terpisah. Jadi Lazarus dalam Yohanes pasal 11 dan Lazarus di dalam Lukas pasal 16 itu beda. Dalam ilmu pengetahuan, nama dipakai di dalam takson Lazarus, yaitu istilah paleontologi untuk sebuah takson yang menghilang
dalam beberapa periode dan kemudian kembali muncul. Istilah pengaruh Lazarus atau spesies Lazarus juga dipakai untuk sejumlah penemuan di dalam neontologi, studi tentang organisme yang masih hidup. Sedangkan paleontologi mempelajari yang sudah mati sebagai suatu organisme yang ditemukan kembali dalam keadaan masih hidup setelah dinyatakan punah selama bertahun-tahun. Persepakatan membunuh Lazarus. 6 hari sebelum Paskah, yaitu 5 hari sebelum kematian Yesus, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan pergi kepada Yesus. Saudaraku, ada 2 mujizat secara garis besar, yaitu mujizat langsung dan mujizat proses. Ya, mujizat ialah perbuatan ajaib supranatural melampaui akal, meta. Akal kita tidak mampu memuat, akal kita tidak mampu memahaminya, karena itu akal kita tidak sanggup menjelaskannya. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bukan orang tuli mendengar, bukan orang yang kerasukan diusir roh jahatnya, bukan pula seperti Lazarus yang mati bangkit. Bukan mujizat yang terbesar. Tapi mujizat yang terbesar adalah saudara yang berdosa bertobat. Saudara percaya dan terima Tuhan Yesus. Dan itulah mujizat terbesar. Saudara dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Dipindahkan dari neraka ikut ke surga oleh karena saudara percaya dan terima Tuhan Yesus. Nah, mujizat terjadi karena pertama, mendengar dan percaya kepada cerita atau kepada firman Tuhan sebagai kebenaran. Yang kedua, bertindak, berbuat sesuatu. Entahkah itu meminta, itu berusaha seperti Ibu Siropinisia yang meminta. Walaupun ditolak, dia terus tidak putus asa. Dia minta lagi. Sehingga imannya itu hidup dan Yesus memuji imannya. Yesus menghargai dan mengabulkan permohonan, usaha dan jawaban ibu yang berani dan beriman itu. Walaupun prioritas utamanya pelayanannya kepada bangsa Israel. Namun belas kasihannya menembus tembok pembatas. Dalam kasus pegawai istana, Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka. Dan pegawai istana itu memohon belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit keras. Yesus suruh pergi karena anaknya sudah sembuh. Ia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan dia pun pergi. Belas kasih. Orang yang busung air tidak memohon-mohon atau berusaha seperti mereka yang terdahulu di atas. Ia juga tidak atau tepatnya hanya coba-coba saja. Ia hanya hadir dan mengharapkan siapa tahu Yesus berbelas kasih kepadanya. Dan belas kasih Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkannya. Oh, betapa kita sangat memerlukan belas kasih Tuhan setiap hari. Ibu membungkuk itu dengan perkataan dan dia menyentuh jumbai jubah dan dia sembuh. Ada ibu yang membungkuk juga dengan perkataan dan sentuhan Yesus dan setan diusir darinya dan ia menjadi sembuh. Murid-murid memohon pertolongan Yesus untuk mengatasi badai. Dengan kuasanya ia menghardik badai dan badai pun reda. Dalam kasus orang gila babi atau yang kerasukan legion lainnya mendatangi Yesus, orang itu digerakkan
oleh setan, namun Yesus mengusir legion itu. Ia waras dan menjadi saksi Yesus yang efektif di kampung atau di sekitar Gerasa. Petrus sampai berjalan di atas air, karena muncul keraguan ia mulai tenggelam. Efata, terbukalah, mendengarlah. Yang tuli itu pun mendengar. Anugerah, belas kasih, perasaan masgul, terharu Yesus atas kematian sahabatnya membuat Yesus bertindak untuk membangkitkan Lazarus. Saudaraku, pelajaran yang dapat kita ambil. Kita percaya kepada Yesus, baik. Tidak boleh hanya mempercayai kuasanya, tetapi Yesus yang maha kuasa. Ingat perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, ia mendapat kesembuhan yang komplit. Ia sembuh badannya, dia sembuh jiwanya, selamat jiwanya. Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus dengan berkata, "Talitakum." Dan Yesus memerintahkan dengan kuasa perkataannya, "Bangunlah." Anak itu yang dianggap sudah mati menjadi hidup dan dia sembuh, dia sehat. Saat murid-murid Yesus tidak sanggup melayani anak yang ada setannya ataupun dirasuk setan, ia berpenyakit ayan. Yesus menekankan pentingnya iman dan doa dan puasa. Perempuan Siropinisia ditolong oleh Yesus karena gigih dia memperjuangkan anaknya supaya dia sembuh. Ayo percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus dalam hidupmu, dalam hatimu, karena itulah yang paling penting. Sembuh jasmani penting, tetapi sembuh jiwa dan roh kita lebih penting. Karena sembuh jasmani itu sementara untuk kita di dunia ini, tetapi sembuh jiwa dan roh kita diselamatkan, itu berarti kita hidup dalam hidup yang kekal, hidup dalam hidupnya Tuhan Allah. Yesus terang-terang menyatakan kuasa dan wewenangnya terhadap semua orang, terhadap ahli agama, bahwa di hari Sabat itu memang penting, tetapi menolong orang jauh lebih penting. Saudaraku, Yesus mengalahkan 2000 roh jahat, menunjukkan super powernya, dan hari itu orang yang kerasukan legion disembuhkan. Hari ini Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. God is almighty, for God is nothing impossible. You don't say, "So big problem I have," but you can say, "High problem I have, big God." Alright, labora, berdoa dan bekerja. Mari kita dalam hidup kita jadi berkat bagi orang lain, memberi, melayani, menabur. Suatu saat Anda pasti akan menuai. Percayalah, mujizat masih ada. Tuhan dengar doa kita, tetapi Tuhan juga membuat mujizat proses. Melalui kita berobat di rumah sakit dan lain sebagainya. Yang penting tidak melanggar ketetapan Allah, tapi kita berobat dengan iman dan harapan kepada Tuhan Yesus. In God we trust. Without God we are nothing. With God we can do anything. Be wise, be smart. Kembangkan potensi Anda, kelola potensi Anda. Abaikan ejekan dan hinaan orang, anggap itu sampah. Anggap itu pecut untuk kita maju lebih kencang. Bagi saudara yang terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah, dalam nama Yesus, saudara disembuhkan, sehat kembali. Bagi saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Dan bagi saudara yang belum percaya dan ketika mendengar berita firman Tuhan, Yesus berkuasa membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal, dikuburkan 4 hari. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Karena Yesus katakan tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan dimaksud di situ hidup berarti hidup yang kekal karena percaya dan beriman
kepada Yesus Kristus. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Haleluya.